أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hamba yang beriman, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala, maka taatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapapun yang menjaga kepatuhan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kepatuhan itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini sudah cukup bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu hidup di dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu hadir dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tinggal dalam hati kita dan tidak pernah meninggalkan hati kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena jika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hati kita sekejap aja, tentu akan ada ibadah yang tidak disampaikan pada Gusti Allah. Tentu akan ada ketaatan yang tidak disampaikan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu stay atau hidup atau bertempat tinggal atau berdiam diri atau bersemayam di dalam hati kita terus menerus. Makanya Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Rasulullah itu ada dalam dirimu, diri kalian, diri kita semuanya. Makanya Allah mengatakan wa'ati Rasul. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang ingin aman, kalian yang beriman, kalian yang percaya, atiullah, maka taatilah Allah, dan hiduplah bersama Allah. Kalau kalian hidup bersama Allah, kalian aman. Kenapa demikian? Karena sedang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Lah terus sekarang siapa orang yang hidup bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kata Allah, wa atiur Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuktikan dengan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dimaksum, hamba yang dimaksum. Dimaksum itu disucikan atau dijaga dari perilaku setan. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang hidup di hadirat Allah Subhanahu wa taala, hidup abadi, tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi bisa hidup abadi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh paling gampang begini. Misalnya Bapak Doris jadi cinta sama Mbak Tika. Mbak Tika mungkin tadinya hidup di Jawa Barat, Bapak Doris mungkin di Jakarta, Kampung Melayu. Walaupun secara fisik mereka nampak jauh, tapi secara spiritual, secara hati, secara perasaan itu dekat nggak? Menyatu nggak? Menyatu. Makanya terbayang-bayang terus. Mbak Tika terbayang-bayang ke Bapak Doris, Bapak Doris terbayang-bayang sama Mbak Tika. Begitu. Akhirnya timbullah kerinduan. Lalu mulai berkomunikasi. Nah, Kanjeng Nabi pun seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya itu hidup di bumi, tapi ruhnya itu tinggal bersama Allah Subhanahu wa taala di langit. Makanya namanya Nabi Muhammad itu Muhammad. Muhammad itu 4 huruf. Huruf pertama huruf mim, huruf kedua huruf ha, huruf ketiga huruf mim, huruf keempat huruf dal. Mim itu malikul atau yang merajai atau yang menguasai atau yang memegang kunci atau yang telah sampai. Huruf kedua huruf ha, ha itu spiritual, haya atau ruh. Artinya apa? Secara rohanian Nabi SAW sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah meninggalkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu huruf berikutnya mim malikul atau yang menjadi sultan atau raja atau yang merajai. Lalu huruf keempat adalah huruf dal atau dunia. Malikul Haya wa Malikul Dunia. Malikul Haya dia adalah memegang kunci kerajaan langit, wa Malikul Dunia, dan dia menguasai kerajaan dunia. Itu kunci kerajaan dunia. Malikul Haya wa Malikul Dunia. Artinya bahwa Malikul Haya, bahwa salah satu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara spiritual itu hidup dalam hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa Malikul Dunia. Tapi tubuh fisiknya itu dikirim ke dunia untuk membimbing kita semua hidup di dunia ini. Makanya Allah mengatakan di ayat tadi, alladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Artinya bahwa ada suatu hubungan antara Kanjeng Nabi dan Gusti Allah yang tidak pernah terputus.
Makanya Allah tegaskan lagi ayat selanjutnya adalah Rasulullah wal amri minkum mayyuti rasul faqat atau Allah tegaskan lagi mayyuti rasul faqat Allah. Siapapun yang ini ada di Al-Quran di surat An-Nisa, bukan hafiz atau kalau kita karangan ulama seputar, ini bisa Rasul yang mengatakan mayyuti rasul faqat atau Allah. Siapapun yang mematuhi Rasul maka sudah dia telah mentaati Allah, mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Nabi itu hidup abadi di sisi Allah. Lalu siapapun yang mentaati kanjeng Nabi itu melaporkan ketaatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa'lamu nafikum Rasulullah, setelah Rasulullah dalam dirimu, dalam hatimu. Lah kalau misalnya Rasul itu meninggalkan hati kita sekejap aja, tidak perlu lagi bikin amalan, kanjeng Nabi lagi pergi. Kita lihat apa benar misalnya jelas dulu misalnya kan dalam begitu ya. Terus kira-kira apa benar bikin amalan? Ada yang menyampaikan kepatah kita dari Gusti Allah enggak? Ya enggak ada. Paling melalui opsi langit, siapa itu? Malaikat hafazah, yaitu malaikat raqib dan atid di pundak kanan kiri kita. Kalau itu nanti tunggu rapelannya tiap malam, tiap hari Kamis sama Senin. Sedangkan mentaati Allah itu nggak harus hari Senin dan Kamis, tapi setiap saat. Ini bedanya. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan bahwa Rasulullah ini dimaksud, disucikan, dijaga perilakunya dari setan. Artinya apa? Karena kanjeng Nabi hidup dalam hadirat Insya Allah, maka Allah memberikannya label bahwa inilah hambaku yang beriman, hambaku yang mencapai suatu tempat yang aman. Makanya karena kanjeng Nabi mencapai tempat yang aman, Allah mengatakan bahwa Nabi ini dimaksum, dijaga dari setan. Karena apa? Ini aman, tidak bisa dijaga setan. Begitu. Dan Allah SWT ini secara ilmu hakikat di reality. Kalau dalam ilmu syariah, ketika Allah mengatakan bahwa Rasul ini adalah hamba yang beriman, ini dibuktikan dalam syariah Islam. Kita kenal setelah Islam adalah iman, setelah iman adalah ihsan. Level pertama Islam. Islam huruf pertama huruf alif. Alif representasi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik agama ini, pemilik keselamatan ini. Lalu orang yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah klaim sebagai orang Islam atau orang Islam yang bersyahadat itu disebut orang Muslim. Lalu Allah yang klaim sebagai orang Muslim itu siapa? Muslim huruf pertama adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang pertama yang Allah Subhanahu wa taala klaim selamat, atau Allah selamat adalah mim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Artinya apa? Bahwa Nabi ini hidup bersama Gusti Allah, maka Nabi selamat dari setiap keburukan dari setan. Begitu. Lalu level kedua setelah Islam adalah iman. Iman huruf pertama adalah huruf alif. Alif itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang beriman Allah sebut sebagai orang mukmin. Orang mukmin. Mukmin huruf pertama atau huruf mim. Mim adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa Allah ini Islam syariah mengklaim orang mukmin adalah Muhammad. Maka kalau kalian ingin beriman, ingin mencapai iman sejati, ingin aman, itulah ilmu hakikat, maka itulah mim, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini maksudnya. Jadi barusan terang-terang tadi saya baru malam ini. Tadi saya bingung. Apa yang mau saya ceritakan? Apa yang saya bingung? Katanya kita dibuka ilmu seperti ini. Ilmu ini masih panjang sebenarnya. Semoga waktunya cukup. Jadi seperti itu. Lalu level terdiri dari Islam adalah ihsan, yaitu akhlak yang sempurna, perilaku yang baik, pelaku yang sempurna, rahmatan lil alamin. Ihsan huruf pertama huruf alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencapai ihsan itu orang muhsin. Orang muhsin, orang yang mencapai ihsan, orang yang mencapai akhlak yang sempurna itu muhsin. Muhsin huruf pertama huruf mim adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya di sana itu di langit adanya cuma alif dan huruf mim, hanya ada Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama spiritual kanjeng Nabi itu Muhammad gelarnya, Malikul Hayya wa Malikul Dunya.
Namun nama tubuh fisik kanjeng Nabi dipilih namanya adalah Sayyidina Ahmad. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. 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 Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syadi wal jadid. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syadi wal jadid. Habibna ya Nabi wa talaqi ya Hudaybal qulubi wal qalbi.
ati Rasul. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu-satunya orang yang ketika dilahirkan itu langsung sujud, langsung rukuk, langsung sujud. Itu Nabi mengatakan umati, bagaimana umatku. Artinya bahwa sebelum jasanya dilahirkan, Nabi itu sudah hidup, sudah mengetahui umatnya. Kenapa demikian? Karena Nabi hidup dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Nabi SAW secara fisik mau diwafatkan, Nabi mengatakan umati, bagaimana umatku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kerisauan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah mengatakan taatilah Allah, taatilah Nabi dan taatilah pembimbing kita, pembimbing kalian, pembimbing kita semuanya. Wa ulil amri minkum ini kalau diartikan secara harfiah adalah taatilah pemimpin kalian, pemimpin di antara kalian. Kalau dalam ilmu hakikah atau ilmu tasawuf atau ilmu hakikah realisi, yang Allah maksudkan wa 'alil amri minkum itu adalah syekh kita, guru kita, pembimbing kita. Artinya kalau ditafsirkan secara hakikah, ilmu hakikah, wa 'alil amri minkum ini adalah orang yang memiliki hubungan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kanjeng Nabi adalah satu orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa oleh amri minkum ini artinya syekh kita, guru kita, wali-wali kita. Kenapa demikian? Karena kanjeng Nabi mengatakan al-ulama'ul warasatul anbiya. Aku ini memiliki ulama-ulama. Ulama-ulamaku ciri-cirinya itu mereka yang berdiri di bawah kaki para nabi-nabi. Mereka itu yang berhubung dengan jiwaku, jiwa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa yang Allah katakan ulil amri minkum ini adalah para wali, para syekh, para guru-guru atau hamba-hamba yang diberi wewenang atau otoritas untuk membimbing kita semuanya. Untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk menyampaikan kita supaya kita ini dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita ini terhubung dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Agar supaya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan wa 'alil amri minkum. Jika kita mematuhi syekh kita, guru kita, wali kita, pembimbing kita, maka kepatuhannya ini akan disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi akan menyampaikan kepatuhan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa sejalan dengan dengan akhir zaman atau dengan zaman modern, ini salah kaprah. Karena ketika Allah mengatakan wa 'alil amri minkum ini sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan itu. Belum yang lain-lain ya. Ini belum menceritakan tentang ayat-ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran ini sesuai dengan zamannya. Ini baru ketika Allah mengatakan wa 'alil amri minkum. Memang di Al-Quran disebutkan hubungilah si fulan dengan HP atau berangkatlah ke majelis naik motor atau naiklah mobil ke masjid. Memang nggak ada. Namun ketika Allah mengatakan wa 'alil amri minkum, artinya apa? Kalau kamu ingin mematuhi aku, kata Allah seolah begitu. Kalau kamu ingin mematuhi aku, ikuti gurumu, ikuti syekhmu. Karena apa? Aku akan mengirimkan wali-waliku sesuai dengan zamanmu. Makanya Nabi mengatakan hiduplah kalian sesuai dengan masa kalian. Siapa? Hiduplah kalian sesuai dengan masa kalian, guru kalian. Nah kalau misalnya bisa Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul tanpa ulil amri minkum, tentu kita bingung. Benar mungkin katakan Wahab. Loh iya kan katakan Wahab kan bid'ah itu kan sesuatu yang menyesatkan. Semua bid'ah itu kan amal syaitan, ya kan? Padahal bid'ah itu ada dua jenis, bid'ah hasanah, dua bid'ah
dolalah. Bid'ah hasanah itu suatu perilaku yang baik, perilaku yang baik, begitu. Yang memang zaman Nabi tidak diajarkan. Kenapa demikian? Iya. Lah kalau kalian mau naik mobil ke masjid, kalian bilang bid'ah, ya udah nggak usah naik mobil. Nah, memang di zaman kanjeng Nabi nggak ada mobil, Dul. Kalau di zaman kanjeng Nabi udah ada mobil, pasti kanjeng Nabi kalian naik mobil, ya Allah. Atau contoh paling gampang, Pak Dus main kacamata, katakan Wahab, itu haram bid'ah. Haram. Kanjeng Nabi tidak pernah membaca kacamata, itu kan amis setan. Lah kalau makanya baca nggak jelas itu mesti gimana dulu, sok bikin dulu, atau pakai teropong. Ya Allah, ya Allah. Jadi bid'ah itu ada hasanah dan bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah itu sesuatu yang baik, perkembangan akhlak yang baik. Bid'ah dalalah itu perkembangan akhlak yang buruk, terlahir dari setan. Hasanah itu dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kanjeng Nabi itu menginspirasi hati para wali-walinya. Gitu loh. Untuk mengajarkan kita sesuai dengan masa kita, bagaimana supaya Allah itu senang dengan kita, supaya kita ini bisa dekat dengan Allah dengan cara yang paling menyenangkan. Gitu loh. Masya Allah. Selalu Nabi Muhammad. Jadi seperti itu, nggih. Lah kalau misalnya semua bid'ah itu min amali syaitan, ya sudah. Misalnya Pak Budi, bid'ah semua amal setan. Ya udah, Pak Budi kalau ke masjid enggak boleh nginjak asal. Iya, berarti Pak Budi harus bawa pasir di rumah, ya kan? Jadi bawa pasir di rumah sama karung, terus enggak boleh naik kendaraan motor, mobil, kita enggak boleh. Naiknya onta sama kuda. Nah, jadi Pak Budi bawa pasir gotong, terus setiap mau melangkah lempar pasir itu dari alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Susah loh. Pak Budi kan kalau bisa bilang susah. Susah itu kalau orang Demak bilang itu dipikul. Jadi orang itu kalau ingin dekat sama Gusti Allah, tunjukkanlah hal yang paling menyenangkan, karena Gusti Allah menyenangkan. Begitu. Bahkan Gusti Allah itu menceritakan tentang neraka ini, tentang hisab neraka itu sebenarnya bukan Gusti Allah menghukum kita, bukan. Nggak mungkin Gusti Allah menghukum sesuatu yang dia ciptakan, tidak mungkin. Gitu. Tapi karena Gusti Allah itu ingin menunjukkan kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia tentang kebesaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di dunia ini kanjeng Nabi dihina, nggak diakui. Lah kanjeng Nabi dihina dari siapa? Dari perilaku kita sendiri, perilaku kita sendiri. Karena kita mengenal kanjeng Nabi, kita Muslim, yang kanjeng Nabi, tapi perilaku kita tidak mencerminkan wa atiur rasul, tidak mencerminkan perilaku kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak kenal kanjeng Nabi, ya menganggapnya kanjeng Nabi seperti itu sikap-sifatnya, padahal nggak seperti itu. Gitu loh. Gitu. Makanya Gusti Allah menghiburnya kanjeng Nabi, nanti memamerkannya kanjeng Nabi di hadapan kita semua, seluruh umat manusia itu di akhirat. Sampai orang pada kagum, ini kan ahli maksiat, ini dunia bukan orang Muslim, tapi kok bisa masuk surga? Ternyata ada campur tangan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu loh, makanya nanti baru ketika mereka sudah masuk surga semua, baru mereka ya benar-benar membuktikan bahwa Nabi ini sebagai rahmatan lil alamin. Di dunia mengajarkan hal yang baik, di akhirat adalah menyelamatkan orang dengan sempurna. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wah, ini kita ngaji di majelis kayak ngaji di kitab klasik di pondok ini, Masya Allah. Kitabnya mana Pak? Ini kan kitabnya. Kalau gambar ini, iya kitabnya kan itu gambarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini maksudnya. Lah, ketika Allah mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ulil amri minkum itu guru-guru kita atau masyayikhina, kita, guru-guru kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, terus ada lagi makna yang lebih dalam lagi, di mana
kita kenal bahwa di dalam hadis itu ada dua jenis namanya hadis. Satu itu hadis yang ditulis, yang di kitab-kitab. Satu hadis itu disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Gusti Allah yang tapi disampaikan pada yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kayak misalnya nih, Ustadz Buson tiba-tiba bisa menceritakan ilmu yang tinggi gitu. Saudara-saudara hadirin semuanya, halo apa kabar? Ibu kota Priaman. Sudah lama kita tidak berjumpa kau. Maka itu malah kita bernyanyi, halo kita bernyanyi. Itu nah, kalau misalnya gitu, misalnya kayak Ustaz Buson kan, kalian lihat, mukanya aja nggak meyakinkan jadi Ustaz, kan? Mukanya kan polos, gunung gitu kan, cocoknya lah, cuma bawa kitab aja nih gitu kan. Tapi tiba-tiba bisa ceramah ilmu yang tinggi, misalnya, aku tahu bendera yang dikibarkan itu tingginya 30 meter, kan tinggi kan? Nah ya, aku tahu Gunung Everest itu gunung tertinggi di dunia, misalnya. Wah, iya ya, dunia tinggi juga ya. Nah, terus tiba-tiba misalnya Ustaz Buson kita ilmu yang dalam yang tinggi. Itu bukan karena dia tahu, tapi karena dia memiliki hubungan baik kepada guru-guru kita, masyaikina, punya hubungan yang baik dari Nabi, sehingga hubungan baik itu telah Gusti Allah. Gusti Allah maka lalu Gusti Allah memberikan ilmu dikirimkan dari Nabi dan dikirimkan guru-guru kita. Begitu. Makanya ilmu yang sesungguhnya itu bukan melalui pendapat si fulan atau pendapat si fulan, pendapat si fulan bukan. Ilmu yang sesungguhnya itu jenisnya itu cahaya kalamullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari hadiahnya lalu diberikan pada kajian Nabi. Lalu kajian Nabi akan memberikan pada orang yang layak untuk diberikan ilmu itu. Makanya ilmu hakikatnya ilmu kalamullah sebenarnya. Maka Allah mengatakan jika samudra ini dijadikan tinta untuk menulis pelangi maka nggak habis. Padahal Quran itu sudah bisa dihitung hanya 37. Kalau kalian nyetak Quran tinta satu belanja masih lebih itu. Tapi kenapa orang mengatakan bahwa kolam itu tidak akan habis walaupun tak bikin semisal lagi misalnya samudra ini tak jadikan tinta. Lalu kalian buat yang tinta kan habis. Iya. Begitu. Jangankan kolam yang dari Gusti Allah langsung. Kolam yang di kalbunya para wali itu setiap masa, setiap hari, setiap saat ada 120 wali yang hidup. Satu wali itu menjadi speaker, pengeras suara. Pengeras suara siapa? Gusti Allah. Pengeras suara siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kolamullah, maka ilmu sakit ilmu hakikat begitu. Lah kalau misalnya setiap hari para wali itu mereka itu berzikir itu kolamullah. Mereka menyampaikan ceramah itu kolamullah. Mereka berqasaid itu kolamullah. Mereka memberikan nasihat yang baik itu kolamullah. Bahkan mereka menegur kita pun itu kolamullah. Masya Allah. Subhanallah Nabi Muhammad. Nah, tergantung bagaimana kita menerima apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah cermin daripada bagaimana kita itu menerima Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana hubungan kita dengan Gusti Allah, kita lihat bagaimana kalau kita negur kita, hati kita ini bagaimana. Begitu. Perasaan kita ini bagaimana. Itulah cermin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali bukti-bukti atau riwayat-riwayat atau dalil-dalil yang menyatakan hal-hal semacam itu. Misalnya Gusti Allah mengatakan qalbul mu'min itu baitullah. Qalbunya orang beriman, qalbunya para wali itu adalah rumahku kata Allah. Dunia, alam semesta, seluruh isinya ini tidak akan bisa menampung. Tapi hati hamba beriman itu mampu menampungku. Ini aja sudah cukup belum menjawab semua pertanyaan itu. Artinya bahwa guru-guru kita, orang-orang beriman, guru-guru kita itu berarti kalbunya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya.
di dalam qalbu itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ini dikenal mereka, maka kita disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita juga sama mereka berarti kita dibutuhkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Kalamullah kita tadi. Masyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu seperti itu. Bait Al-Bistami waktu ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, bagaimana cara agar supaya saya ini dekat dengan Allah?" Kata Bait Al-Bistami, beliau mengatakan, "Carilah kekasih Allah, carilah wali-wali Allah. Buatlah dirimu dikenal olehnya." Karena apa? Karena kalau punya orang beriman, kalau punya orang mukmin itu adalah baiknya Allah, rumahnya Allah. Artinya kalau punya para wali-wali Allah itu, maka mereka disebut wali. Wali itu kayak gini. Misalnya Mas Boyan, Ustaz Fuson ya. Misalnya Ustaz Fuson punya anak perempuan, ini bener ini punya anak perempuan, Tik Fatma. Lalu Ustaz Fuson nyekolahkan Tik Fatma ke SD misalnya. Kalau Tik Fatma ditanya, "Nah, walimu mana?" Atau putrinya nikah misalnya kan? Ini paling mudah nih. Misalnya anaknya Mas Boyan nikah. Yang menjadi walimu siapa? Bapakmu mana? Ya walinya berarti ini bapaknya. Begitu. Artinya apa? Bahwa yang menjadi wakilnya anaknya ya bapaknya ini. Artinya apa? Bahwa anaknya ini si wali ini dia merupakan tajalli atau sesuatu yang nampak oleh anaknya sendiri. Dan wali-wali Allah itu kenapa mereka diberi wali Allah? Karena mereka menjadi wakil-wakil Allah di dunia. Wakil-wakil Gusti Allah di dunia. Kenapa diberikan? Karena Gusti Allah itu bersemayam di dalam hati mereka. Itu maksudnya. Kenapa mereka diberi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau guru-guru kita, Syekh Sya'abul Kufail, Syekh Muhammad Hisham, Sultan Al-Amal Syekh Najib, dan Syekh Abdullah, mereka wali-wali kita. Kenapa demikian? Maksudnya apa? Maksudnya bahwa mereka ini yang menjadi walinya kita, kayak Mas Ben sama anaknya tadi, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak bilang dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Sekecil apapun hidup kita, sesakit apapun perasaan kita, separah apapun luka hati kita, jangan pernah meninggalkan hidup kita. Jangan pernah pindah syekh, jangan pernah berpaling, jangan pernah menduakan syekh kita. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena iman sejati itu akan membuat hati orang itu tidak pernah berubah apapun yang terjadi. Tapi kalau kaum munafik, dia akan berubah terus sampai kapan itu. Begitu. Itu akan berubah sampai kapan. Tidak akan pernah membawa iman sebenarnya. Masya Allah. Sebenarnya ada dalil atau ada bukti yang lebih kuat lagi, tapi tidak. Ini disensor. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu nggih. Makanya kalau kita ingin berhubungan dengan Gusti Allah, kita berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita ingin berhubungan dengan Nabi, kita berhubungan dengan keyakinan. Kalau kita ingin berhubungan dengan wali-wali Allah, kita berhubungan dengan keyakinan. Jangan berhubungan dengan kepura-puraan. Pura-puraan itu biar dilihat seolah melakukan sesuatu, jangan. Karena nanti selama kita begitu kita akan menjadi kaum munafik terus. Nanti pasti kalau suatu saat dikit pasti akan lagi muncul lagi. Nanti dikit muncul lagi terus. Makanya tapi dijawab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan bisa orang berarti sesuatu tapi mau tak ceritakan di waktu sensor ya waktu dia. Masa dimaksud diceritakan semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Badratin, ya Badra.